Salam sehati Jemaat Jakarta Church, apa kabarnya semua di rumah selama ini? Pastinya luar biasa ya Lev, Yes. walaupun banyak tantangan dan kita harus adaptasi dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Iya, Ya, nggak mudah, tapi betul. percaya pasti kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, pasti kita bisa lalui semua dengan baik. Ya, betul. Dan saya percaya itu salah satu kunci kita juga bisa lewati semuanya ini. Waktu kita bisa bangun kehidupan kita dengan sukacitanya Tuhan, dengan kegembiraan. Dan lewat ibadah hari ini, saya yakin, saya percaya ada suasana sukacita yang akan kita dapatkan. Ada berkat-berkat spesial yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Ya, dengan satu cara yaitu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan pastinya juga dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan Ya. yang menguatkan kita dari dalam dan percaya bahwa kita pasti akan keluar menjadi pemenang. Ya, untuk itu yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah. Pada hari ini kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang waktu ini Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir. Amin. Untuk itu Tuhan, kami siap bersukacita bersama dengan Engkau di dalam ibadah ini. Dan kami siap untuk terima berkat rohani yang pasti akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Let's us open our heart and prepare our heart to worship the Lord. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan, sumber kemenangan kami. Hanya di dalam nama-Mu, sumber pengharapan kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama
waktu, tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kita percaya sesuai dengan penyembahan yang berkata bahwa Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Dan kita aminkan bahwa Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Karena daripada itu firman Tuhan akan menguatkan, menghibur, dan membangun kehidupan kita. Dan sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan menuntun kami, bahkan Tuhan membawa kami ke tempat yang penuh dengan kemenangan, keberhasilan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita percaya bahwa setiap hari Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Dan kita bisa punya pengharapan, alasan untuk punya pengharapan. Ini khotbah yang akan disampaikan, yaitu we have a reason to hope. Ada alasan untuk kita berharap. Ada satu cerita seorang yang bernama Glenn Oliver. Glenn Oliver dia selalu meluangkan waktu mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali untuk pergi ke drive-thru di Tim Horton, tepatnya di Durham, Ontario. Dan dia selalu membeli makanan yang ringan dan juga segelas kopi yang dia beli ekstra untuk mobil yang ada di belakangnya. Dan itu dilakukan secara rutin. Dan ada satu pesan yang selalu harus disampaikan bahwa biarlah hari ini menjadi hari yang terbaik buat Anda. Dan kemudian satu waktu istri pada Glenn Oliver membaca sebuah artikel yang berjudul Secangkir Kopi dan Biskuit Menyelamatkan Hidup Seorang Pria. Dan istri Glenn Oliver waktu setelah membaca artikel tersebut, dia menangis, tersentuh. Dari cerita ini, apa yang bisa didapatkan? Ternyata di dalam artikel tersebut dituliskan adalah seorang pria, seorang pemuda yang sudah putus asa di dalam kehidupannya. Dia mau mengakhiri kehidupannya, tepatnya 18 Juli tahun 2017.
Dan pada saat hari itu, waktu dia mau mengakhiri kehidupannya menjadi hari yang terakhir dalam hidupnya. Dia pergi ke tempat drive-thru restoran Tim Horton tersebut. Dan pada saat waktu dia mau menerima kopi dan juga biskuit, ternyata orang tersebut bilang sudah dibayarkan dengan orang yang ada di depan. Dan ada pesan yang ingin disampaikan. Dan pesannya itu adalah, biarlah hari ini adalah menjadi hari yang terbaik buat Anda. Dia merasa tersentuh dan dia merasa bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia percaya bahwa tidak terjadi secara kebetulan. Sehingga waktu dia pulang, dia menangis, dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dia percaya bahwa ini adalah sebuah mujizat Tuhan. Ini ada sebuah tanda, sebuah alasan untuk dia bisa punya harapan di dalam Tuhan. Dan sejak saat itu dia mengambil sebuah keputusan. Bahwa dia tidak mau menyerah dengan kehidupannya. Bahkan dia mau supaya Tuhan bisa memakai hidupnya untuk dia bisa menolong banyak orang. Dan sejak saat itu apa yang dia lakukan, dia membantu tetangga-tetangganya pindahan rumah, dia melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk dia bisa berkontribusi untuk bisa menolong orang-orang yang lain. Dan ternyata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia katakan 18 Juli 2017. Hari yang tidak pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Karena dia berpikir bahwa itulah hari terakhir dalam hidupnya. Dia mau menyerah dengan kehidupannya. Tapi Tuhan punya cara untuk bisa menyelamatkan kehidupannya. Dan sejak dari saat itu hidupnya berubah dan dia bisa berkemenangan dalam setiap aspek kehidupannya. Hari ini kita punya alasan untuk berharap. We have a reason to hope. Kita punya alasan untuk berharap. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, saudara dikasih dengan kondisi yang kita hadapi sama-sama ini. Dengan epidemik COVID-19. Bukan sesuatu yang mudah. Ini bisa membuat kita mengangkat bendera putih untuk menyerah. Dengan tantangan, rintangan, masalah yang terjadi dari waktu lepas waktu. Dan kita nggak tahu kapan kita akan selesai untuk menghadapi semua ini. Tapi respons kita sebagai orang percaya itu akan menentukan dan membawa pengaruh buat sekitar kita, buat kota kita, buat negara kita, bahkan buat dunia, saudara. Karena daripada itu sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Bagaimana respons kita. Nah, beberapa saat yang lalu, anak saya yang paling kecil yang namanya IJ, dia sambil main game online, terus kemudian karena kita lagi bicara mengenai corona, dan kemudian mungkin sepanjang hari, dan bukan hanya sepanjang hari, sepanjang minggu dia sering mendengar kita diskusi mengenai corona, COVID-19. Sehingga dia satu waktu dia berkata, Daddy, Mami, kok sering banget yang IJ dengar adalah corona. Dan kayaknya hampir every single day, setiap saat juga. Nanti juga guru juga sampaikan seperti itu. Cuman yang gak pernah bicara corona atau COVID-19 itu kalau lagi IJ main bersama dengan teman-teman dan online games. Nah, saudara terkasih, ternyata memang benar apa yang sedang kita alami saat ini. Ini membawa satu dampak untuk segala usia. Baik yang masih muda, masih kecil, sampai usia produktif dan sampai lanjut usia. Bahkan bukan itu juga, sampai juga untuk across economic status, geographical boundaries, bukan hanya di Jakarta, tapi sekarang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan 200 negara lebih di seluruh belahan dunia, saudara. Bahkan saya punya teman yang tinggalnya benar-benar di bagian Indonesia, bagian timur yang sudah sangat jauh sekali. Dia sempat WhatsApp, ternyata sampai di sana pun udah sampai ada orang yang kena juga COVID-19. Berarti ini adalah masalah yang sangat luar biasa buat semua. Kemarin juga saya ketemu salah satu teman saya juga yang punya beberapa usaha di Jakarta. Dia bilang, wah Ed, ini menjadi satu masalah yang luar biasa, nggak pernah kita alami seperti ini, dan kita nggak tahu kapan kita bisa keluar daripada masalah seperti ini, dan saya harus bayar anak buah saya dan juga operational cost yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa, rasanya udah pusing dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya punya juga salah satu jemaat yang sebagai dokter yang juga memperbantukan untuk di lini depan untuk orang-orang yang menderita COVID-19, Dr. Rio dia berkata demikian, bahwa banyak pasien yang sudah mulai depressed karena isolasi. Kasihan sekali untuk melihatnya.
Karena itu kita yang ada di rumah, kita harusnya bisa bersyukur. Kita masih bisa di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Karena bahkan dia bilang, karena di sini pasien-pasien sama sekali nggak bisa benar-benar sendiri. Ada yang udah boleh pulang tapi nggak bisa pulang, ditolak oleh warga. Dan ada bahkan sesama orang gereja katanya malah dihindari, bukannya disupport. Dan dia bilang ini sesuatu yang sedih banget. Pertanyaannya buat kita sebagai orang percaya, bagaimana respons kita? Bagaimana reaksi kita dalam menghadapi problema yang kita hadapi sama-sama? Ada 2 hal yang Pastor Ed mau sharingkan. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kalau kita bisa pegang 2 hal ini, masalah boleh datang, silih berganti. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita pegang erat-erat 2 hal ini, saya percaya kita akan keluar akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari waktu lepas waktu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang mengatur dan berkuasa. Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang berkuasa. God is in control. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 99 dikatakan Tuhan itu raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. The Lord reigns, let the nations tremble. Dan kemudian firman Tuhan berkata juga di dalam Mazmur 47 ayat 8. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. God reigns over the nation. Tuhanlah yang memerintah atas segala bangsa-bangsa. Artinya kita harus sadar dalam 2 hal ini dalam Mazmur 99 ayat 1 dan Mazmur 47 ayat 8. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. This reminds us that God is a supreme God. He is in control. Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu kenapa ini terjadi. Dan dia juga tahu Tuhan sampai berapa lama ini akan terjadi. Artinya God knows that He is in control. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Artinya ada sebuah message of hope, ada sebuah pesan pengharapan. Kita punya alasan untuk kita bisa berharap. Walaupun mungkin kita dibombardir dengan sosial media are flooded with depressing and discouraging messaging. But we have a reason to hope. Tapi kita punya alasan untuk berharap. Walaupun kita dengar dari kuping telinga kanan, telinga kiri, kita baca, kita lihat berita, kita nonton, kita mendengar masalah-masalah yang terjadi. Ingat tidak ada satu kejadian di dalam kehidupan kita yang terjadi di luar rencana Tuhan. Di luar jangkauannya Tuhan. Kita harus mengingatkan diri kita kembali sekali lagi. Bahwa kita punya Tuhan yang powerful. God's power is all sufficient for us. Bahwa kuasa Tuhan, bukan hanya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, tapi kita harus juga percaya bahwa kedahsyatan, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan itu tersedia untuk kita semua. Jadi di tengah-tengah masalah yang luar biasa, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, yang dan luar biasa. Dan saya ingat pada waktu minggu ketiga, pada saat bulan Maret, tiba-tiba IJ anak kita yang ketiga itu mulai sakit. Flu-nya tinggi, terus high fever, terus kemudian batuk-batuk dan batuk kering. Dan kemudian dia mulai pusing, mual dan batuk-batuknya nggak berhenti-berhenti. Dan waktu kita cek kok kayaknya semua simptom-simptomnya itu mengarah seperti orang yang kena COVID-19. Dan kita pastinya kita berdoa, kita berharap supaya tidak terjadi seperti apa yang sesuai dengan simptom-simptomnya. Dan setelah waktu lepas waktu berjalan dan akhirnya saya beli obat buat IJ untuk obat batuk, obat demam. Tapi kenyataannya tidak menjadi lebih baik. Semakin lebih batuknya semakin nggak pernah berhenti dan berhenti. Dan akhirnya kita harus memutuskan untuk membawa IJ ke satu rumah sakit. Dan waktu kita bawa ke rumah sakit itu kita udah merasa suasana yang sangat intens. Karena mau masuk saja di depan semua, belum masuk rumah sakit itu semua meja-meja semua sudah ada di depan lobi. Dan waktu mau masuk kita semua harus dicek satu persatu. Dan akhirnya istri saya dan IJ harus masuk duluan. Karena saya harus cari parkir terlebih dahulu. Dan waktu saya mau masuk
Dan saya tanya sama istri saya, di mana? Dia bilang udah di dalam. Dan waktu saya mau masuk, saya nggak boleh masuk karena dikatakan yang mengantar cuman hanya boleh satu orang. Dan itu suasana itu luar biasa, belum pernah saya alami suasana seperti itu. Semuanya pakai pakaian lengkap semuanya dan benar-benar jadi kita semakin khawatir, semakin belum lagi pas waktu ada di dalam katanya susternya bilang bahwa ternyata dokternya ini harus break dan kemungkinan nggak bisa untuk melayani anak saya. Mungkin karena ada miss schedule atau apa. Tapi setelah dia kontak-kontak lagi dokternya, akhirnya dokternya setelah break sebentar dia mau untuk melayani anak saya. Dan setelah waktunya untuk bisa masuk, dan kita terus berdoa, kita berharap nothing's going to happen, yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ternyata waktu dokter periksa semua dan dokter bilang, wah ini ternyata hanya alergi saja. Jadi harus dikasih obat untuk bisa menyembuhkan alerginya dan dikasih obat juga untuk bisa menurunkan panas. Dan pada saat waktu bisa mendengar hal itu, ada sesuatu hal yang melegakan hati. Apa yang dokter katakan is so powerful. Kelihatannya sangat sederhana, tapi it is all powerful. Waktu mendengar kabar yang baik, boom, kayaknya melegakan. Ingat saudara, Tuhan punya satu kabar yang baik buat kita. God is in control. Tuhan Allah yang berdaulat, Tuhan Allah yang berkuasa. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang dahsyat dan perkataan firman Tuhan adalah untuk saudara dan saya. Karena daripada itu, jangan khawatir, jangan bimbang. God is with us and He's all powerful. Dan Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan dan penolong kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ini yang membedakan, a very present help in trouble. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan. Very present, a very present help in trouble. Ingat pada saat waktu itu kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama. Bangsa Israel itu punya banyak tantangan, dihadapi banyak musuh. Musuh-musuh dari segala macam bangsa. Coba untuk menghancurkan, coba untuk menguasai bangsa Israel. Dan bahkan mereka menceritakan kekuatan tentara mereka. Mereka punya kereta-kereta kuda yang paling canggih. Mereka punya persenjataan yang canggih. Tapi kenapa bangsa Israel itu bisa menang? Because mereka mengandalkan Tuhan. They relied on God. They were saved just because God was their refuge and strength. Mereka bisa menang, mereka bisa kuat karena waktu mereka mengandalkan Tuhan seperti firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan. Wow. Bahkan saya suka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan He is a very present help in trouble. Dikatakan presence itu bicara mengenai saat ini. Bukan saat yang akan datang, bukan in the future, bukan in the past, but in the present time. Karena daripada itu in this very challenging times, kita harus percaya bahwa Tuhan bukan hanya ada di belakang kita. Tuhan bukan hanya ada di depan kita. Tapi pertolongan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, jawaban Tuhan ada saat ini. Di tengah-tengah masalah pasti ada Tuhan menyertai kita. Nah, saya ada satu cerita bahwa di awal tahun ini anak saya yang pertama yang namanya Rachel, dia sekolah teologi di Singapura. Dia hubungin kita dan berkata bahwa dia mengingatkan to remind us untuk harus bayar uang bulanan. Terus bukan hanya buat bayar uang bulanan tapi uang sekolah juga. Dan juga ada satu uang jaminan untuk setiap tahun ada uang jaminan yang harus dibayarkan. Jadi ada 3 hal yang harus dibayarkan. Dan kita tahu dalam saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah. Bukannya Rachel adalah seorang anak yang menuntut atau meminta. She is a very lovely girl. Nggak pernah menyusahkan, nggak pernah merepotkan dalam segala hal. Nggak pernah meminta hal-hal di luar kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Saudara. She is very concerned selalu dengan situasi dan kondisi ini.
Tapi itu menjadi sebuah pergumulan. Bayar uang bulanan, bayar uang sekolah, dan ada uang jaminan yang harus dibayarkan 3 in 1. Dan saudara dikasih, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada setiap saat. Bukan on the past, bukan hanya in the future, tapi on the present time. Dan ternyata bahwa tahun lalu itu sebenarnya Rachel ini harusnya tahun ini pergi ada mission trip. Tapi uang mission tripnya itu sudah dibayar lunas tahun lalu. Tapi dengan kondisi seperti ini, uang mission tripnya itu karena mission trip tidak bisa dan dibatalkan, uangnya itu bisa dikembalikan. Dan mulai dari uang yang bisa dikembalikan itu Tuhan mulai buka jalan. Dan uang itu bisa digunakan untuk bisa bayar apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Kelihatannya as simple as that. Tapi saya percaya Tuhan selalu sudah menyiapkan yang terbaik. Bahkan seakan-akan itu masih tahun lalu. Tapi bisa dibatalkan karena kondisi saat ini dan bisa digunakan terlebih dahulu. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga punya cara kok untuk menolong kita. Tuhan bisa punya cara untuk melakukan mujizat. Bukan yang akan datang, bukan yang lalu saja. Tapi at the very present time, saat ini. Ayah saya sempat cerita pada saat waktu kita taping untuk khotbah di gerejanya. Dia bilang bahwa dia ingin jual apartemennya dari tahun lalu. Tapi setelah didoakan, tidak ada satupun yang tertarik. Tapi pada saat waktu lagi COVID-19 ini, Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia bisa bantu banyak untuk pada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan. Sehingga dia ingin banget untuk melakukan hal-hal sosial secara rutin, tapi membutuhkan dana yang besar. Tiba-tiba karena punya keinginan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang tertarik untuk membeli apartemennya. Dia gak pernah ketemu orangnya itu kasih DP dan hanya dalam waktu beberapa hari, satu apartemen terjual. Dan kemudian ada lagi apartemen yang kedua yang juga sama gak pernah ketemu orangnya, akhirnya apartemen kedua itu juga bisa kejual. Dan uang itu bisa digunakan sehingga saat ini dia bisa melakukan pelayanan sosial, pelayanan rutin untuk bisa memberkati banyak orang-orang, baik ojol atau yang lain-lain secara rutin. Dan saya percaya itu nggak terjadi secara kebetulan. Tuhan punya cara untuk memberkati, karena Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah perlindungan, dan pertolongan Tuhan itu selalu tersedia setiap saat. Artinya dalam saat ini, saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa saat ini. Waktu kita sedang mengalami masalah, waktu kita sedang mengalami tantangan, yuk kita fokus our intention to our God. Dan kita bisa lakukan adalah, kita bisa berdoa, kita bisa bersyafaat. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. It is time for us to pray. Not only for us, not only for our family, tapi pray for this nation, pray for this world, dengan apa yang terjadi saat ini. Karena dunia, negara, kota ini will really rely on us. Karena itu waktunya untuk kita berdoa. This is not time to fear, but this is the time to show courage and faith. Bukan waktunya untuk kita takut, tapi waktunya kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya iman, kita punya keberanian. It's time to show the world dengan kasih sayang, dengan iman. Make sure, yuk yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan iman. Karena orang-orang yang di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, komunitas kita akan mendengar dan mencontoh apa yang kita ucapkan. So in closing, whatever the circumstances you may be facing right now, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, walaupun kita harus mengalami masa-masa yang sulit, depresi, hopeless situation, kelihatannya tidak ada jalan keluar, tapi ingat, God promises to be your very present help. Bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan, itu bukan besok, bukan kemarin, tapi tersedia hari ini. 2 hal yang kita pelajari untuk kita berkemenangan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ingat, Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. God reigns over the nation. Ingat, God reigns over the nation. Tuhan memerintah dan berkuasa atas bangsa-bangsa. That is good news number 1. Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan dan penolong kita.
God is our refuge and strength and a very present help. Bukan hanya kekuatan dan perlindungan kita yang kemarin atau akan datang, tapi yang luar biasa dikatakan a very present help. Saat ini Tuhan kita bisa andalkan sebagai kekuatan, perlindungan, and His name. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Be strong dan percaya, you will see a miracle will happen in your life. Mujizat akan terjadi, kemenangan, victorious living. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Pastor Ed telah jadi berkat buat kehidupan kita dan menguatkan kita. Yes, Tuhan kita ada dan mengontrol kehidupan kita. Jadi sekalipun kita ada di tengah-tengah badai pandemi seperti ini, kita percaya Allah mengontrolnya. Segala sesuatu hidup kita dikontrol Tuhan. Dan bukan itu aja, kalau kita membutuhkan saat ini sesuatu dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan gak nanti-nanti, pertolongan Tuhan terjadi bisa saat ini juga. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat sayang dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, kalau kita sudah dijagai Tuhan dengan sangat luar biasa, hari ini kita juga percaya pada saat kita mau memberi yang terbaik di dalam ibadah ini, saudara, Tuhan pasti juga akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Untuk itu, yuk kita mau menyalurkan persembahan kita. Dan saudara terkasih, berilah dengan sukacita karena kita percaya hati yang sukacita disenangi oleh Tuhan. Dan saudara terkasih, minggu depan juga kita akan mengadakan bakti sosial yang dinamakan Jembatan Kasih. Apabila saudara rindu untuk ikut berpartisipasi, di mana kita juga akan terus membagikan sembako, membagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, juga masker saudara. Kita mengajak saudara untuk ikut berpartisipasi, silahkan hubungi daripada nama dan nomor telepon di keterangan ini, sehingga saudara juga bisa menyalurkan bantuan saudara untuk orang-orang yang sedang mengalami dampak yang mungkin kurang menguntungkan dibandingkan dengan apa yang kita alami saudara saat ini. Yuk kita satu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau telah memberi banyak dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu juga untuk menyalurkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan taruh di tangan kami. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami berikan dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi saudara. Ya, kalau kita hari ini udah bersama keluarga menikmati ibadah yang sangat luar biasa, kita pastikan bukan aja cuma jadi pendengar firman Tuhan, jadi pelaku-pelakunya firman Dan Tuhan. kita bersyukur kalau kita bisa sama-sama beribadah atau mungkin gak bersama-sama tapi masih bisa diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah, menikmati berkat Tuhan, dikuatkan, dihibur supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Dan pastikan minggu depan kembali beribadah di JC Online. Yes. Dan akan ada pesan-pesan Tuhan yang pasti akan jadi berkat buat kehidupan kita. Yuk kita tutup ibadah kita Dan minggu dengan... depan kamu yang mau khotbah kan? Yes. Oke. Ya. Pastikan untuk stay online dan percaya bahwa ada pesan Tuhan secara khusus untuk kita semua. Iya, betul sekali. Ya kita satu hati dalam doa dan kita masih juga mau terus berdoa untuk pandemi ini sebelum kita terima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami satukan hati berdoa ya Bapa untuk pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengontrol segala sesuatunya. Amin. Kami aman, kami tenang bersama dengan Engkau. Kami Amin. berdoa ya Tuhan untuk para pasien yang sedang mengalami sakit ini Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Amin. Tuhan lindungi bagi yang belum mendapatkan penyakit ini. Jauhkan Tuhan, jauhkan dari penyakit ini. Yes. Kami berdoa untuk para dokter, para suster, perawat, tenaga medis. Perlindungan Allah juga menyertai hidup mereka. Amin. Dan juga Bapak kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Pak Jokowi secara khusus, Engkau berikan hikmat supaya kiranya bisa memimpin setiap negara mengalami kemenangan melewati apa yang telah terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah Amin. pekerjaanmu, Amin. diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah doa-doamu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang ajaib dan luar biasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. God bless you. God bless you.